Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Rukman Wiguna di channel Rukman Official. Sebelum saya memulai pembahasan, alangkah baiknya teman-teman mendukung dan mensupport channel YouTube ini dengan cara klik tombol subscribe dan like serta komen jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Baik teman-teman, pada hari ini kita mendengar hal yang sangat menyayat hati. Tepatnya di Sukabumi terjadi dugaan kekerasan terhadap anak hingga korban meninggal dunia. Hal ini bukan hanya sekedar berita, tetapi ini merupakan pukulan bagi kita semua, serta pembelajaran bagi kita semua dan pemerintah khususnya hal tersebut agar tidak terjadi kembali di daerah manapun dan kapanpun. Namun, menurut saya dalam kasus ini ada hal yang menarik menurut saya dan menjadi opini bagi publik tentang ibu kandung dari korban Nijam melaporkan ayah kandung dari korban dengan dugaan kelalaian atau melaporkan kelalaian terhadap pengurus anak. Polisi mengungkap bahwa kejadian kekerasan terhadap korban ini bukan dilakukan pada saat ini saja oleh saudara tersangka. Tapi pada tahun 2024 pun hal tersebut pernah terjadi dengan alasan tersangka sebagai upaya untuk mendidik anaknya. Namun, ayah korban tidak menerima dan melaporkan kepada kepolisian Polres Sukabumi terkait dugaan kekerasan terhadap anak. Namun, kasus tersebut tidak diperpanjang karena ada penyelesaian secara kekeluargaan. Baru-baru ini, berbarengan dengan ditetapkannya tersangka sebagai pelaku dari kekerasan terhadap Nijam, ibu kandung almarhum pun melaporkan ayah kandung dari saudara almarhum Nijam dengan dugaan kelalaian dalam mengurus anak. Tentu hal ini menjadi menarik dan menjadi opini publik. Ada apa sebenarnya yang terjadi sehingga anak yang harus menjadi korban? Namun saya tidak bisa berspekulasi terlalu jauh mengenai dua hal yang unik tersebut. Namun perlu kita garis bawahi bahwa yang terpenting adalah menjadi pembelajaran bagi kita. Pembelajaran bagi kita yang pertama adalah keutuhan rumah tangga. Keutuhan rumah tangga itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Ketika anak memiliki keluarga yang utuh, tentu anak akan merasa nyaman dan anak akan merasa terlindungi dan ada tempat untuk mengadu dan berlindung bagi anak ketika memiliki keluarga yang utuh. Yang kedua, kekerasan dalam rumah tangga sejauh mungkin itu harus dihindari karena itu pun akan menghambat pertumbuhan anak. Ketika anak menyaksikan tentang temperamental dari seorang ayah ataupun dari seorang ibu, itu akan berpengaruh kepada karakter seorang anak. Yang terakhir, yang ketiga, ketika seorang anak mengalami kejadian-kejadian di luar atau hal-hal yang membahayakan, ketika memiliki keluarga yang utuh, mereka akan merasa ada tempat perlindungan, yaitu keluarga. Tetapi tidak halnya dengan saudara kita almarhum Nijam, karena akibat dari korban perceraian orang tua, sehingga yang saya baca dalam berita bahwa saudara Nijam ini tidak berbicara, tidak mengakui secara jujur kepada ayahnya bahwa dia diperlakukan tidak baik oleh ibu tirinya. Nah, ini menurut saya anak ini sudah dewasa dan berpikiran bahwa yang penting
rumah tangga orang tua saya yang baru ini bisa kokoh tanpa adanya penghalang dia gitu kan istilahnya. Nah, sehingga ini menjadi cambukan bagi kita, khususnya bagi orang tua dan pemerintah, bahwa kita harus betul-betul melindungi hak-hak anak. Karena apa? Ya, ketika kita tidak mementingkan hal-hal tersebut, inilah yang terjadi. Maka sekali lagi, mari kita sama-sama doakan almarhum semoga tenang dalam sana dan kasus ini berjalan dengan lancar, dengan prinsip keadilan dan tuntas sampai ke akar-akarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.